Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipa Chandrawati dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini menjelaskan tentang wakalah. Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fikih muamalah akad wakalah dapat diterima. Wakalah itu berarti perlindungan, pencakupan, tanggungan, atau pendelegasian. Dapat diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Ada pula pengertian lain dari wakalah, yaitu wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, dan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Adapun menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Adapun macam-macam wakalah dan akad dalam wakalah. Macam-macam wakalah yang pertama, wakalah mutlak adalah perwakilan yang tidak terikat syarat, yaitu perwakilan dari sebab nasab yang mempunyai hak yang utama dari yang lain, yaitu ayah, untuk menguasakan akad di bawah perwakilannya. Yang kedua, wakalah muqayyadan adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalnya, seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Akad dalam wakalah yang pertama, akad ayah, yaitu ayah berhak menjual menyewakan harta anaknya untuk keuntungan anaknya. Tetapi jika perbuatan ayah dapat merugikan anaknya, maka ayah mengganti kerugian anak. Yang kedua, akad wasi adalah seseorang yang diangkat sebagai pemangku untuk mengurus dirinya dan harta anak yang masih kecil. Penyerahan wasi berlaku dengan ketentuan. Yang pertama, wasi berlaku jika anak yang diwalikan belum dewasa. Yang kedua, orang yang diwali itu sudah dewasa. Wasi seperti ini tidak berlaku jika ijab qabul tidak ada semasa hidup orang yang mewasikan. Selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah ada 4, yakni yang pertama, wakil penerima kuasa. 2, muwakil pihak yang menerima. Selanjutnya rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, rukun wakalah. Rukun wakalah ada 4, yakni yang pertama, wakil penerima kuasa. Yang kedua, muwakil pihak yang meminta diwakilkan. Yang ketiga, objek akad berupa barang atau jasa. Yang keempat, ijab qabul atau serah terima. Syarat wakalah. Yang pertama, syarat muwakil diisyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang ada didelegasikan kepada orang lain, dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain. Yang kedua, seorang wakil diisyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Yang ketiga, objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang keempat, ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Selanjutnya, penggunaan akad wakalah dalam jasa perbankan bisa transfer uang. Transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawakalai dengan adanya permintaan nasabah sebagai muwakil terhadap bank dan bank sebagai wakil untuk melakukan permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebit rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening, dan proses terakhir yaitu bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Tujuan adanya wakalah itu apa sih? Pada hakikatnya, wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakil dan wakil yang telah bekerja sama atau kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka.
Dan di sisi lainnya, wakalah terdapat pembagian tugas karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan diri sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong-menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si mewakil akan terbantu dalam pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya. Sekian sudah penjelasan tentang materi akad wakalah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.